Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai anatomi tengkorak bayi dan panggul. Saya Valino Vita Putri, NIM 015. Saya Lailatul Sapitri, NIM 012. Saya Nasya Fatihatul Fatiha, NIM 014. Saya Syalatifah Dinda Briliani, NIM 013. Saya Olivia Sunata Putri, NIM 016. Yang pertama ada tulang wajah, yaitu ada os orbita atau tulang dahi. Selanjutnya ada os zygomatikum atau tulang pipi. Selanjutnya ada os nasal, tulang hidung. Os maxillaris, tulang rahang atas. Dan os comedibularis, tulang rahang bawah. Selanjutnya ada tulang tengkorak. Yang pertama os frontalis yang terdiri atas dua bagian kanan dan kiri. Os parientalis yang terdiri atas dua bagian kanan dan kiri. Os occipitalis yang terdiri satu bagian. Ubun-ubun mayor atau besar. Ubun-ubun minor atau kecil. Ubun-ubun mayor yang berbentuk segi empat, sedangkan ubun-ubun minor yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada sutura pembagi. Yang pertama, sutura frontal pembagi antara frontal kanan dan frontal kiri. Sutura sagittalis yang membagi antara varietal kanan dan varietal kiri. Sutura coronaria yang membagi antara varietal dan frontal. Dan yang terakhir, sutura lamboidea yang membagi antara occipital dan varietal. Ukuran kepala janin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Muka belakang yang pertama ada suboccipitobregmatica yaitu 9 cm. Suboccipitofrontalis yaitu 11 cm. Frontooccipitalis yaitu 12 cm. Dan mentooccipitalis yaitu 13,5 cm. Dan yang terakhir submentofregmatica 9,5 cm. Selanjutnya ada bagian melintang. Yang pertama ada bitemporalis yaitu temporal kanan ke temporal kiri yaitu 8 cm. Biparientalis pariental kanan ke pariental kiri 9 cm. Dan yang terakhir ada ukuran lingkaran. Yang pertama ada circumferentia suboccipitofregmatica yaitu 32 cm. Selanjutnya ada circumferentia frontooccipitalis yaitu 34 cm. Dan yang terakhir circumferentia mentooccipitalis yaitu 35 cm. Tulang panggul terdapat 3 bagian, ilium, sacrum, dan juga ischium. Pada ilium terdapat ligamen iliolumbil, kedua spina iliaca anterior superior, ketiga ligamen inguinal, keempat ligamen sacroiliaca anteriora, kelima articulatio sacroiliaca. Pada sacrum terdapat 1. Longitudinal anterius, kedua vertebra lumbalis, ketiga discus intervertebralis. Pada pubis terdapat 1. Pubicum superius, kedua simpis pubica atau discus interpubicus, ketiga pabicum interius, keempat angulus subpubicus, kelima canalis obturatorius, keenam articulatio cocci. Ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, ischium atau tulang duduk, sacrum atau tulang kelangkang, kemudian coccyx atau tulang tunging. Perbatasan antara ilium dan sacrum terdapat articulatio sacroiliaca, crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Cekung ini adalah acetabulum, kemudian obturator foramen. Dan ini adalah tuberculum pubicum. Kemudian simfisis pubis, tepi atas pubis, dan tepi bawah pubis. Segitiga di bawah ini adalah arcus pubis. Kemudian tuber ischiadicum.
Kemudian yang menonjol di dalam adalah spina ischiadica, dan ini adalah linea terminalis. Dan menonjol di sakrum adalah promontorium. Ini adalah linea terminalis, yaitu terdapat konjugata transversal, yaitu jarak jauh melintang pada linea terminalis yang berukuran sekitar kurang lebih 13 cm. Kemudian yang kedua adalah konjugata vera, yaitu jarak antara belakang simfisis pubis ke tulang promontorium yang berukuran kurang lebih 11 cm. Kemudian yang ketiga adalah konjugata obliqua yang berukuran kurang lebih 12,5 cm. Baik, yang pertama bidang luas panggul. Bidang luas panggul ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis bagian sini menuju ke pertengahan acetabulum. Nah, ini bagian luar. Ya, acetabulum kanan dan kiri bagian luar, dan ini bagian dalamnya. Kemudian menuju ke sakral 2 dan 3. Nah, sini sakral 2 dan 3. Nah, untuk ukuran jarak antara simfisis pubis bagian dalam menuju sakrum, nah situ 2 dan 3 itu berkisar 12,75. Baik, kita buktikan. Ini bagian simfisis pubis bagian dalam menuju sakral 2 dan 3. Nah, terbukti 12,75. Kemudian kita cari jarak melintang antara acetabulum bagian dalam kanan dan kiri. Itu berkisar 12,5. Baik, kita buktikan. Nah, bagian ini itu tidak akan menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang kecil. Nah, ini lebar ya. Yang kedua, bidang sempit panggul. Disebut juga dengan bidang tengah panggul karena memiliki bidang dengan ukuran-ukuran terkecil. Nah, cara mengukurnya dari tepi bawah simfisis. Nah ini menuju ke spina ischiadica. Spina ischiadica itu yang bentuknya segitiga. Nah, ini sakrum, memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Nah, untuk ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum itu berkisar 11,5. Baik, kita buktikan. Nah, ini terbukti 11,5. Sedangkan untuk ukuran melintang dari kedua spina ischiadica itu berkisar 10 cm. Nah, ini ya. Yang ketiga, pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini bukan satu bidang, tapi terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Nah, untuk puncak dari segitiga yang belakang itu baik, kita buktikan terlebih dahulu mana bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakang, ini bagian depan, ini bagian belakang. Kalau yang bagian belakang itu disebut juga ujung os sacrum. Sisinya ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Sedangkan segitiga yang dibatasi oleh arcus pubis yang depan, segitiga yang depan itu dibatasi oleh arcus pubis. Itu depan, ini belakang. Nah, untuk ukuran-ukuran pintu bawah panggul itu yang pertama ukuran muka belakang dari tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Itu biasanya berkisar 11,5 cm, tapi kita buktikan terlebih dahulu biar pasti.
dan itu jelas 11,5. Kemudian yang kedua, ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam. Ini tuber ischiadicum ya, sebelah dalam, berarti dari dalam mengukurnya, dan itu berkisar 10,5 cm. Terus yang ketiga, diameter sagittalis posterior yang dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Ukuran melintang yang tadi itu ya, antara tuber ischiadicum kiri dan kanan, jadi setengahnya. Nah, itu berkisar 7,5 cm. Baik. Nah, sudah selesai penjelasan materi saya mengenai bidang luas panggul, bidang sempit panggul, pintu bawah panggul, dan ukuran-ukuran pintu bawah panggul. Pintu atas panggul. Pintu atas panggul sendiri memiliki batas atas dari panggul kecil atau disebut pelvis minor, berbentuk bulat oval. Ukuran yang ditentukan oleh pintu atas panggul sendiri terdapat ukuran muka belakang, ukuran melintang yaitu sini kanan dan kiri, dan ukuran serong. Ukuran melintang dan serong. Ukuran melintang sendiri disebut diameter transversal, suatu ukuran terbesar antara linea inamiata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Lalu untuk ukuran serong disebut dengan diameter obliqua, dari artikulo sacroiliaca ke tuberculum pubicum, dari belahan panggul yang bertentangan. Jadi untuk ukuran muka belakang dari asis symphysis pubis ke promotorium, jadi ukurannya kira-kira itu 11 cm. Kemudian ada ukuran serong dari articulatio sacrospinosum ke bagian tepi atas symphysis. Pengukuran klinis pintu atas panggul. Ada conjugata vera, yaitu ukuran terpenting pintu atas panggul yang dapat diukur indirect atau secara tidak langsung dengan mengurangi conjugata diagonalis dengan 1,5 sampai dengan 2 cm. Berikutnya yaitu cara mengukur conjugata diagonalis, yaitu dengan dua jari telunjuk dan jari tengah melalui konkavitas dari sakrum, jari tengah digerakkan ke atas sampai dapat meraba promotorium. Lalu sisi radial jari telunjuk ditempelkan pada tepi bawah symphysis dan tempat ini ditandai dengan kuku jari telunjuk tangan kiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.